لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam sejarah Islam, ada seorang panglima perang yang dijuluki pedang Allah yang terhunus. Seorang yang tak terkalahkan dalam medan pertempuran, yang tak gentar menghadapi musuh, dan yang kecintaannya kepada Islam begitu besar. Dialah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah keberaniannya? Bagaimana ia dari seorang musuh Islam berubah menjadi pembela Islam yang luar biasa? Mari kita simak kisahnya dalam video ini. Masa sebelum masuk Islam, musuh yang tangguh. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin militer Quraisy yang sangat disegani. Keberaniannya telah terbukti dalam Perang Uhud, di mana ia berhasil memimpin pasukan Quraisy membalikkan keadaan dan membuat kaum muslim mengalami kekalahan. Ia adalah seorang ahli strategi yang cerdas dan prajurit yang tak terkalahkan di medan perang. Namun, di balik semua itu, Allah telah menyiapkan jalan hidayah untuknya. Setelah Fatu Makkah, Khalid mulai merenungkan kebenaran Islam. Akhirnya, ia pergi ke Madinah bersama Utsman bin Talhah dan Amr bin As untuk menemui Rasulullah. Saat bertemu Rasulullah, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tetapi aku khawatir dosa-dosaku di masa lalu." Namun, Rasulullah menjawab dengan penuh kasih sayang, "Wahai Khalid, sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Hadis riwayat Muslim. Mendengar itu, Khalid pun mengucapkan syahadat dan resmi masuk Islam. Sejak saat itu, ia mengabdikan hidupnya untuk membela agama Allah. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid banyak memimpin berbagai pertempuran antara lain Perang Mu'tah, Fatu Makkah, Pertempuran Hunain, Pengepungan Taif, Pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Perang Mu'tah menjadi awal mula karir kemiliteran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu setelah masuk Islam. Kala itu, ia melawan suku Ghassan. Sebelumnya, Khalid tidak ditugaskan untuk memimpin Perang Mu'tah. Namun karena kematian para pemimpin perang, akhirnya Sabit bin Arkam meminta Khalid untuk memimpin pasukan Muslim. Sebagai sosok yang dikenal hebat dalam pertempuran, Khalid lantas menyusun strategi untuk melakukan tipu muslihat. Khalid memberi perintah agar barisan pasukan belakang berpindah ke depan, lalu pasukan sayap kiri berpindah ke sayap kanan, begitu sebaliknya. Pasukan yang berada di barisan belakang terus-menerus bergerak menuju bagian depan sehingga debu-debu berterbangan. Hal ini tentu mengganggu penglihatan pasukan musuh. Strategi Khalid yang brilian itu mengakibatkan pasukan musuh mengira kaum muslimin mendapat tambahan bala tentara baru. Karenanya, pasukan musuh tidak berani berbuat gegabah dalam menggempur kaum muslimin. Taktik yang Khalid radhiyallahu anhu lakukan membuat pasukan muslim memenangkan perang tersebut. Begitu pula pada pertempuran-pertempuran lainnya yang diikuti Khalid setelah memeluk Islam. Salah satu perang paling bersejarah yang membuktikan kehebatan Khalid bin Walid adalah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah. Pertempuran ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Pada saat itu, 3 panglima utama kaum muslimin, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, gugur dalam peperangan. Kaum muslim hampir mengalami kekalahan besar di hadapan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pasukan muslim mulanya bingung menunjuk pemimpin perang, lalu salah seorang pasukan bernama Sabit bin Arkam maju mengambil bendera Islam dan menunjuk Khalid bin Walid seraya berkata, "Ambillah wahai Khalid, sebab engkau yang lebih tahu mengenai strategi dalam perang dan tahu tentang muslihat peperangan. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali aku serahkan kepadamu." Sabit bin Arkam lalu berteriak ke arah pasukan muslim, "Bersediakah kalian wahai pasukan muslimin berada di bawah pimpinan Khalid?" Tentara muslim menyetujui keputusan itu.
Khalid bin Walid dengan sigap mengatur dan menata kembali barisan pasukan Muslim yang berantakan akibat serangan musuh dari arah depan dan samping. Dengan strategi brilian, ia berhasil menyusun ulang formasi dan mengecoh pasukan Romawi, sehingga kaum Muslim dapat mundur dengan selamat tanpa dikejar musuh. Pasukan musuh sama sekali tidak berani mengejar hingga memutuskan untuk menghentikan pertempuran. Strategi Khalid bin Walid menjadi kesuksesan besar bagi kaum muslimin. Rasulullah yang berada di Madinah menerima wahyu tentang peristiwa ini dan bersabda, "Kemudian pedang dari pedang-pedang Allah mengambil panji itu hingga Allah memenangkan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Sejak saat itu, Khalid mendapat julukan, pedang Allah yang terhunus, atau Saifullah al-Maslul. Kehebatan Khalid semakin terbukti dalam perang Yarmuk melawan Kekaisaran Romawi. Pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 30.000 orang, sedangkan pasukan Romawi mencapai lebih dari 200.000. Namun, Khalid menyusun strategi dengan sangat cermat. Ia membagi pasukan Muslim dalam beberapa kelompok, mengatur posisi mereka dengan baik, dan menggunakan taktik perang yang tidak terduga. Dalam pertempuran yang sengit, dengan izin Allah, pasukan Muslim meraih kemenangan yang luar biasa. Ini menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam, yang membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah Syam. Meskipun tak terkalahkan di medan perang, Khalid bin Walid tidak wafat sebagai syahid di medan jihad. Menjelang akhir hidupnya, ia berkata dengan penuh kesedihan, "Aku telah melalui banyak medan pertempuran. Tidak ada satu bagian pun di tubuhku kecuali telah terkena luka pedang, tombak, atau panah. Namun sekarang, aku mati di atas tempat tidurku, sebagaimana matinya seekor unta." Maka, mata para pengecut tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Meskipun wafat di tempat tidur, jasanya dalam perjuangan Islam tidak akan pernah dilupakan. Dari kisah Khalid bin Walid, kita belajar beberapa hal penting. 1. Hidayah itu datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Meskipun dulu menjadi musuh Islam, Khalid akhirnya menjadi salah satu pahlawan Islam terbesar. 2. Keberanian dan strategi sangat penting dalam perjuangan. Khalid tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam menyusun strategi perang. 3. Ketulusan dalam berjihad di jalan Allah. Khalid tidak mencari harta atau kekuasaan, tetapi hanya ingin mengabdi kepada Islam. Sebagai seorang Muslim, kita bisa meneladani semangat dan keberanian Khalid bin Walid dalam membela agama Allah dengan cara kita masing-masing. Sahabat sekalian, itulah kisah luar biasa dari Khalid bin Walid, Panglima Perang Islam yang tak terkalahkan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai Islam dan berjuang di jalan Allah dengan cara kita masing-masing. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.